Oke, untuk materi dinamika rotasi, jadi untuk dinamika rotasi ini kita pakai tau sama dengan inersia kali alfa. I itu momen inersia. Kemudian alfa ini percepatan sudut. Kemudian untuk kita bisa tulis gini, F R sama dengan inersia kali alfa. Macam-macam inersia, misalkan untuk bola berongga, kemudian bola pejal, kemudian silinder, berongga dan pejal, kemudian ada batang. Untuk bola berongga itu nilainya 2/3 mr kuadrat, kemudian untuk bola pejal yaitu 2/5 mr kuadrat, kemudian untuk silinder ya setengah mr kuadrat. Kalau berongga itu mr kuadrat ya. Kalau yang pejal baru setengah mr kuadrat. Nah, kemudian untuk batang misal di pusat ya, di pusat massa itu sama 1/12 ml kuadrat. Kemudian untuk yang di ujung itu sama dengan 1/3 ml kuadrat. Misalkan punya benda. Ini sebuah silinder lah. Kemudian dia melaju dengan kecepatan V. Kemudian dia juga berrotasi dengan kecepatan sudut omega, misal gitu ya. Jadi untuk gerakan ini, apakah terjadi kehilangan energi? Kan ada gaya gesek ya ini. Jadi pertanyaannya apakah benda atau sistem ini bisa berhenti ya, atau kehilangan energi kinetiknya berhenti. Nah, untuk kasus ini misalkan sebuah silinder yang melaju dengan kecepatan V, karena tapi untuk sistem ini syaratnya harus menggelinding sempurna. Menggelinding sempurna. Maksudnya menggelinding sempurna itu ketika dicapai V itu sama dengan omega R. Ya, tolong dicatat untuk sistem yang menggelinding sempurna itu V sama dengan omega R. Atau kalau dari percepatan itu A sama dengan alfa R. Gitu ya. Dari sistem menggelinding sempurna. Kemudian kita harus tahu bahwa untuk sistem yang menggelinding sempurna itu energinya kekal. Energi kekal karena gaya gesek ini dikonversi menjadi gerakan menggelinding. W geseknya itu menjadi EK rotasi ya. Sehingga untuk sistem ini ketika benda berkecepatan V kemudian terdapat gaya gesek dan menggelinding sempurna, energi atau usaha gaya gesek itu diubah menjadi eka rotasi gitu ya. Contoh sederhana, misalkan ada sebuah katrol, ini masanya M1, masanya M2, kemudian di sini ada M,R. Dan ditanya A, anggap aja M1 lebih dari M2 ya. Kemudian A sistemnya berapa? Misalkan ini ada T1, kemudian ini T2. Untuk sistem kemudian katrol ke silinder, maka kita kalau untuk dinamika rotasi, ini nilai T1 itu tidak sama dengan T2. Karena benda ini atau katrol ini berotasi. Maka kita ambil sistem massa M1 misalnya. Berarti sigma F1 itu sama dengan M1 kali, kemudian di sini kan ada gaya M1G ya. Nah, M1G min T1 sama dengan M1 kali A. Kemudian untuk yang massa 2, misalkan hijau ya, sistem 2,
itu ada M2G sama T, maka sigma F sama dengan M2 kali A, yaitu T2 min M2G sama dengan M2 kali A. Nah, kalau untuk di bab sebelumnya, misalkan gaya, ini kan udah selesai kan. Tapi untuk gerakan rotasi, karena katrolnya berrotasi, jadi kita harus tambahkan sigma tau sama dengan inersia kali alfa. Taunya ini dari ini ya, T1 dan T2. Gaya ini menyebabkan katrol berrotasi ya. T1 kali R min T2 kali R. Sama dengan inersianya setengah mR kuadrat alfa. Nah, karena sistemnya berrotasi secara sempurna, jadi alfa itu sama dengan A per R. Nah, dari menyederhanakan dari 3 sama 1, 2, 3, dan 4, nanti dapat percepatannya A. Misalnya aku gambar katrolnya ini ya. Ini aku perbesar ya, berarti ini kan T1. Kemudian ini T2 kan. Berarti kalau misal kita asumsikan bahwa gerakannya itu ke M1 itu ke bawah, M2 ke atas. Jadi ini rotasinya kan ke sini kan. Kita peroleh bahwa T1 dan T2 ini kan menyebabkan rotasi dari katrol ini. Berarti kita harus mencari ini ya, kan untuk torsinya itu kan F kali R ya, atau R cross F. Untuk rotasi ini R cross F. Maksudnya R harus digalus dengan F. Berarti kan ini T-nya di sini, kemudian R-nya ini kan. R. Kemudian kita peroleh untuk T1 kali R, itu tau 1 untuk T1. Kemudian untuk T2, dia kan arahnya ke bawah kan. Sama T2 kali R. Tapi kita lihat arahnya. Kalau T1 itu kan searah dengan rotasi alfa kan, rotasinya. Kalau rotasinya ke sana kan, kalau T1 kan ini mendukung atau searah lah, searah dari gerakan rotasinya. Maka kita peroleh T1 kali R, kemudian untuk T2R ini kan berlawanan dengan arah geraknya. Jadi dikurangi T2 kali R, gitu ya. Ya untuk sistem ini. T1 kali R min T2 kali R. Gitu. Sama dengan inersianya kali alfa. Untuk inersianya itu sama dengan setengah mR kuadrat kali alfa. Alfanya bisa diubah jadi A per R. Karena sistem ini berotasi secara sempurna. Gitu ya. Oke, selanjutnya nanti diselesaikan ya buat latihan aja. Sekarang kita akan menentukan, misalkan aku punya ini ya, silinder. Itu bergerak dengan kecepatan V, kemudian berotasi dengan kecepatan sudut omega. Aku mau tanya, kalau di sini, misalnya ini ada titik A, ini ada di titik B. VA-nya itu nilainya berapa? Coba ada bisa nggak? Dan VB-nya itu berapa? Ini menggelinding atau berotasi secara sempurna ya? Berotasi secara sempurna. Mungkin bisa ditulis untuk VA-nya itu sama dengan berapa V ya? VA sama dengan titik V, dan VB-nya sama dengan berapa? Coba kalau misal udah bisa, kita lanjut aja. Coba bisa untuk PDA itu berapa? Bisa ditulis ya di chat. Misalkan ya, ini kan sebuah silinder. Dia bergerak dengan kecepatan, kita sebut aja ini kalau kecepatan ini VPM ya. VPM itu sama dengan V.
untuk sistem ini itu kan punya massa yang terdistribusi secara merata gitu. Karena ini misalkan silinder berjalan. Kemudian untuk setiap dia bergeser, dia itu mengalami gerakan rotasi. Berarti misalkan di titik A, itu kan titik ini, itu kan juga punya kecepatan V dan kecepatan rotasi. Maka V di A itu sama dengan V pusat massa ditambah V rotasi. V pusat massanya kan ini ya, V ya. Kemudian untuk V rotasi itu omega kali R-nya. V plus omega R untuk sistem yang menggelinding secara sempurna sama dengan V kan. Jadi sama dengan 2V. Nah, jadi kecepatan di bagian atas ini 2V. Kemudian sama kita kerjakan untuk yang VB. VB itu kan, misalkan VB ini ya, kita punya kecepatan V kan. Kemudian di sini juga ada rotasi ke arah yang sana, omega R kan. Berarti sama dengan V tambah, ini arahnya kan berlawanan kan. Kalau misalkan ke kanan itu positif, kalau dia ke kiri, negatif kan. Jadi minus omega kali R. V min omega R kan, min omega R itu sama dengan min V kan. Sama dengan 0. Jadi kecepatan di titik P ini hasilnya 0 ya. Seolah-olah dia itu diam di sini ya. Kecepatan di titik ini. Oke. Itu ya bisa dipahami. Ya, jadi nilainya di VB itu jadi kita jadi untuk sistem rotasi kita harus meninjau bahwa benda ini sebuah kumpulan titik-titik gitu ya. Maksudnya kumpulan dari massa yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kita harus meninjau setiap titik yang ada di benda ini, di silinder ini. Beda sama halnya kalau benda titik. Kalau suatu benda titik dengan kecepatan V, ya hanya benda titik aja. Kalau misalkan sebuah silinder, ini kan ada dimensi atau ukurannya ya. Ada R, dan ada massanya. Kalau ini kan cuma massa. Kemudian harus ppm. Nah, mungkin bisa dibedakan. Ini ada V, yaitu kecepatan titik dari sebuah benda bermassa M. Kalau ini kecepatan pusat massa dari sistem silinder ini. Jadi bedanya bisa dibedakan kan? Kalau yang di ini biasanya di dinamika biasa ya, dinamika gerak yang menggunakan F, menggunakan gaya. Kalau di sini karena benda ini memiliki dimensi dan setiap ini ada masanya, jadi kecepatan di setiap titik ini berbeda dengan kecepatan V pusat massa. V pusat massa ini mewakili seluruh massa yang ada di benda ini. Tinggal kita pakai hubungan ini. Kalau misalkan V di suatu titik itu aku ulang ya lagi ya. V di sebuah titik itu sama dengan V pusat massa tambah omega R. Kalau dia berotasi. Kalau dia tidak berotasi ya semua titiknya bergerak sama dengan V pusat massa. Oke, gitu ya. Oke. Oke ya. Kita tahu hubungan. Sekarang ini untuk kecepatan ya. Misalkan ini ya. Aku punya sebuah batang. Ini kecepatannya di pusat massa itu percepatannya itu A. Kemudian ini ada L per 2 ya di tengah-tengahnya. Terus dia berotasi. Misalkan ini punya alfanya itu sama dengan A dibagi 3L. A di A itu berapa nilainya? A di B nilainya berapa?
bahwa A di suatu titik sama dengan A dari pusat massa tambah alfa R. Nah, ini cuma beda besaran aja, tapi secara konsep sama, yaitu A pusat massa tambah alfa kali R. Kalau di sini kan omega karena kecepatan sudut, kalau ini percepatan sudut. Yang A5/6, yang B7/6. Oke, kalau yang A jadi berlawanan ya. Jadi yang A itu A, jangan berlawanan dikurangi A per 3L kali L per 2. Jadi ini yang 5/6 ya. Yang ini ya dijumlahkan aja. Jadi 7/6 itu ya. Berarti udah paham ya. Ini sebuah batang. Kemudian di sini ada sebuah silinder ya. Kemudian ini ditarik dengan F. Ini misalkan masanya M1, ini masanya M2. Ini silinder. Misalkan ini sebuah bola ya, atau kita misalkan silinder. Silinder ini masanya M1, kemudian jari-jarinya itu R. Diletakkan di atas buah papan, masanya M2, kemudian diletakkan di lantai yang licin, dan mendapat gaya F. Maka percepatan papan agar bola tidak slip. Berarti A dari silinder. Jadi untuk sistem ini kita harus meninjau setiap benda. Misalkan dari silinder, dari baloknya dulu, papannya gaya F. Kemudian di sini kan licin kan, karena licin nggak ada gaya gesek yang di bawah. Kemudian yang di atas itu ada gaya gesek. Gaya gesek F. F ini dari silinder ya, gesekan dari papan dan silinder. Mungkin bisa dipahami untuk tidak slip. Tidak slip itu artinya omega sama dengan V per R atau A sama dengan alfa R ya. Jadi bisa diketahui untuk tidak slip itu definisinya ini ya, diingat ya, untuk definisi tidak slip artinya mengelilingi secara sempurna gitu ya. Kalau misalkan roda suatu mobil, kalau dia slip di lumpur kan dia kan nggak bergerak, dia cuma muter aja. Nah, itu artinya slip. Kalau dia tidak slip berarti rodanya itu berputar sambil bergerak ke depan gitu ya. Ini bisa dipahami untuk kata-kata ini ya, kata soal tidak slip. Maka kita analisis untuk benda M2, maka dari sini kita peroleh gaya biasanya. Sigma F sama dengan M2 kali A2. Gitu ya. Kemudian untuk F-nya, F dari gayanya dikurangi F, gaya gesek, M2 kali A2. Oke, kemudian untuk silindernya, kita ganti warna. Dan kita untuk silinder atau benda yang di bagian atas, kita peroleh untuk penggambarannya, misalkan F-nya ke kiri. Berarti yang di atas itu ke kanan ya. Jadi ini kalau sistem secara internal, ini kan F gesek, yang di atas ini kan gaya internal sistem kan. Jadi harus saling meniadakan untuk totalnya. Ya. Maka kita peroleh sigma F sama dengan M1 kali A1. Kita peroleh F sama dengan M1 kali A1. Perlu diketahui bahwa percepatan sistem ini untuk A1 itu tidak sama dengan A2. Kenapa? Karena sistem ini bergerak ya, tidak slip ya. Nah, kemudian kita cari hubungan antara A1 dan A2, yaitu pakai gerakan rotasinya. Berarti kan dia bergerak rotasikan arahnya ke sana. Bahwa diketahui bahwa alfa R
sama dengan A relatif dari sistem ini. Alfa ini percepatan sudut, kemudian R-nya jari-jarinya, A relatif itu A bawah, A2, min A1. Mungkin ada yang ditanyakan, kenapa kok bisa ini ya? Mungkin aku ilustrasinya gini. Secara sederhananya, misalkan ini ya, aku mulai dari yang sederhana dulu. Misalkan papan sama sebuah balok. Kalau misalkan ini percepatannya A1, ini juga A1, berarti apa ini? M, misalkan M1 ya. Maka kita peroleh bahwa M1 tidak bergerak relatif M2. Aku ulangi. Untuk sistem ini, misalkan M1 bergerak dengan A1, kemudian M2 bergerak juga M2, maka disimpulkan bahwa M1 tidak bergerak relatif terhadap M2. Gitu ya. Oke. Kemudian kita ganti ya, misalkan ini M1, ini M2, tapi ini bergeraknya A2, ini A1, ini A2, terus ini A1. Kalau dia berbeda kan, ini otomatis kan langsung dia bergerak berbeda ya. Berarti M1 itu bergerak relatif terhadap M2. Oke, untuk sistem ini, karena dia juga berotasi, jadi pakainya itu A relatif. Karena terkompensasi, kalau ini kan relatif sama kan, untuk kasus pertama, yang hijau, sama yang kasus kedua ini sama kan. Jadi untuk itu, M1 itu terkompensasi oleh gerakan rotasinya. Maka kita peroleh hubungan ini ya. Oke, kemudian untuk torsinya, sigma tau sama dengan I alfa. Taunya F kali R sama dengan inersianya setengah F R kuadrat alfa. Kemudian dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Nah, nanti ketemu nilai A1, A2. Ini aku udah punya satu contoh soal. Sebuah batang tegar AB dengan massa L dan massa M kecil berada di atas meja horizontal. Nah, sistemnya ini ya. Kemudian tentukan percepatan M. Kita ini ya, gambar. Misalkan M-nya ini ada MG, ini ada T, gitu ya. Berarti kita peroleh sigma F itu sama dengan M kali A. Berarti T atau MG minus T sama dengan M besar kali A. Kita beri indeks AM. Kemudian untuk sistem ini ya, ini batang AB, ini AM. Dia kan di sini punya T ya, tarikan dari tali. Maka kita peroleh sigma F sama dengan M kali AM kecil. Sehingga kita peroleh T sama dengan M kali AM kecil. Karena sistem batang, ini kan sebuah benda tegar kan. Jadi kita harus meninjau torsinya.
Berarti kita asumsikan rotasinya itu selalu di pusat massa. Pusat massa ini dia kan berotasi terhadap pusat massa, kemudian gayanya itu T ya, tegangan tali. Maka kita peroleh sigma tau sama dengan I kali alfa. Taunya itu apa? T kali L per 2 dari pusat massa. Oke, kemudian kita menentukan hubungan alfa. Hubungan alfa, kemudian AM kecil sama AM besar kan. Ini kan rotasinya atau torsinya kan ke arah sini. Jadi dia muternya ke arah sini. Ke belakang dulu. Sistemnya, berarti ini batang, kecepatannya AM kecil, kemudian dia berotasi alfa. Kemudian ini kan ada tali, kecepatannya kan sama dengan bendanya kan. AM besar. Ini alfa. Coba cari hubungannya untuk AM, AM besar, AM kecil, dan alfa. Mana? Pakai tadi yang B ya. Berarti A di B itu sama dengan ppm plus alfa kali A. Contohnya. Ini A pusat massa plus alfa kali R-nya. A di B itu apa tadi? AM sama dengan A pusat massanya AM kecil tambah alfa. R-nya itu apa? Ini kan, L per 2. Gitu ya. Oke. Berarti kita kan udah punya 4 persamaan ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Gitu ya. Nah, oke, mungkin bisa diperhatikan untuk contoh soal berikutnya. Ini masih tentang dinamika rotasi. Misalkan ada sebuah bola berunggah homogen, masanya MR, berputar pada sumbu vertikal, seutas tali melilit gitu. Kemudian batang bola berunggah melalui katrol dan ada balok ya, misalnya M0. Katrolnya massa M dan jari-jari R. Kemudian percepatan rotasi G, sistem dilepaskan dari keadaan diam. Nah, asumsikan tidak terjadi slip pada sistem ini ya, di tali maupun di katrol. Kemudian selesainya ini, kemudian tentukan percepatan benda yang tergantung. Berarti intinya percepatan dari sistem ini itu berapa? Gimana tuh? Ini sama ya, kalau misal aku gambar dari atas, ini kan, berarti kan dia punya bola, terus dia yang ini, MR, ini tambah atas. Kalau tambah atas kan, ini kan, dia punya kan bola berunggah, dan aku tambah atas kan, melitnya itu pasti di samping. Kalau dia melitnya di tengah kan nggak mungkin bisa bergerak kan, nggak bisa mungkin berputar ya, rotasi. Jadi kita peroleh tambak atasnya seperti ini kan. Dan ini dia lanjut ke katrolnya, dia turun sistemnya. Itu gimana nih? Sama. Ini sejenis ya untuk soal
Yang pertama sama ya, soal ini soal yang batang di atas meja sama ini ya, itu sama. Cuma bedanya aja. Mungkin bisa dicari untuk hubungannya gimana? Sigma. Mungkin kita tinjau untuk analisis gayanya. Berarti ini M0 kali C. Ini masanya, misalnya ini T0 ya. Kemudian ini T1. Coba bisa dibacakan ya. Mungkin bisa dibacakan. Mungkin bisa dikerjakan dulu ya. Mungkin 5 menit untuk persamaannya aja. Buat latihan untuk membentuk persamaan pada sistem ini. Gimana? Indeksnya pakai ini ya. T0, T1, MR, M gitu ya. Gimana? Mungkin kita kerjakan. Saya coba baru dapat 2 persamaan, Kak. Oh, dari Yang sigma pertama, F. yang pertama sigma F sama dengan M0 kali A. Ya. TM0, oke. NT0 sama dengan M0 kali A. Terus? Ya, habis itu saya terus itu tahu sama dengan inersia kali alfa. Yang T0 kurangi T1 atau yang Ya, ini T0 kali kurangi T1 sama dengan setengah MA. setengah M kali A. Ini dari katrol ya. Ya, Kak. Terus untuk benda ini yang kan dia berotasi ya. Ini kan 2/3. Berarti dari sini kan dia kan cuma berotasi ya terhadap sumbu ini ya. Ini kalau aku gambar dari samping, ini yang jadi gini. Kira-kira gini ya. Misalkan aku gambar dari samping kan, jadi aku potong ya. Nah, ini T1, kemudian ini ya. Berarti yang ketiga itu dari sistem bola berungganya, yaitu T1 kali R sama dengan 2/3 MR kuadrat
dikali alfa. Alfanya itu kan sama kan? Alfanya itu sama dengan A per R. A per R. Terbesar tadi. Untuk yang di sini ya. Alfa sama dengan A per R atau A sama dengan alfa per R. Di T1 sama dengan 2/3 M besar kali A. Gitu ya. Ini kan kalau misal ini kan cuma 2, kan ada 3 variabel ya. T0, T1, A. Berarti kan nggak bisa diselesaikan. Jadi untuk persamaan tiganya ini. Oke, satu. Oke gitu ya. Harus bisa memahami bentuk fisik apa kira-kira gimana untuk gerakan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Ini bisa dipahami untuk gerakan di bola berungganya ya. Bisa, Kak. Ini untuk tampak, misal aku potong ya, mungkin gini ya. Coba. Nah gitu, ini potongan untuk sistem bola. Mungkin bisa dipahami dulu untuk sistem ini. Database. Kamu kelas berapa ya? Kelas 11 atau kelas 10? 11, Kak. Ini 11 ya? XI 11 ya? Oke. Udah ngerjain buat latihan OSK tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya? Baru sih ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Sekarang misalkan ini ya, aku punya sebuah misalnya silinder. Itu berotasi omega 0.
Terus aku lepaskan di sebuah lantai punya kayak gesek ini. Ini silinder setengah MR kuadrat, M, dimensinya R. Ini ada sebuah, awalnya aku punya silinder, aku putar omega 0 gitu. Terus aku lepaskan di sini. Kalau dilepaskan dia akan bergerak gitu. Nah, tentukan waktu ketika silinder bergerak tidak slip. Kemudian sama jaraknya. Nah, itu gimana tuh? Pertama, sebelumnya udah pernah ngerjain untuk soal ini? Jadi gimana, Kak? Oh, belum ya? Jadi misalnya ya, bayangin ya, kamu punya misalnya silinder ya, terus kamu putar, terus kamu lepasin di lantai gitu. Dia kan otomatis kan dia bergerak maju kan ke sana kan, ya nggak? Kalau nggak yoyo lah, punya yoyo, terus yoyonya itu lepas. Nah, nanti kan dia menggelinding ke depan gitu kan. Nah, berarti kita ini pakai misalkan ya. Berarti ketika dia lepas, sini kan, dia kontak dengan lantai, kan ada gaya gesek. Ada gaya gesek, jadi yoyo atau silindernya itu bisa ke depan karena adanya gaya gesek. Jadi kita beroleh sigma F sama dengan M kali A. Ya. F-nya itu gaya gesek F sama dengan M kali A. F-nya itu mu kali mg kan. Dan M kali A. Jadi A itu sama dengan mu kali G. Jadi silinder ini mengalami percepatan ini ya. Sehingga dia bisa bergerak ke depan gitu. Kemudian kita tinjau untuk gerakan rotasinya, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Untuk rotasi kan hanya gaya gesek. Sehingga kita beroleh F kali R sama dengan inersianya itu setengah MR kuadrat. Setengah M R kuadrat. Dan ini F kali R ya. MR kuadrat kali alfa. Nah, kemudian kita beroleh alfa itu sama dengan ya, 2 F dibagi MR. Kemudian F-nya kan tadi apa? Mu mg kan. 2 mu mg per MR. Jadi kita beroleh 2 mu G per R. Nah, jadi silinder ini dipercepat. Ini percepatan namanya translasi ya. Translasi. Tapi untuk alfa ini diperlambat karena awalnya kan dia omeganya kan ke sana. Terus dia kan karena ada gesek dia rotasinya ke sana. Jadi berlawanan. Jadi ini namanya perlambatan ya. Kemudian ketika dia bergerak tidak slip, apa syaratnya tadi? Kalau tidak slip, V itu sama dengan apa? V sama dengan itu omega per R. Omega R ya? Omega R. Berarti ini VT, ini omega T. Kita pakai persamaan kinematika. Sekarang ke kinematika. VT-nya itu apa? V0 plus AT kan. Itu sama dengan omega T-nya itu omega 0 min atau plus dulu lah, plus
alfa T kali R. Oh, V0-nya kan dia nggak punya kecepatan apa. Jadi 0 tambah A-nya nih ya, mu GT sama dengan omega 0. Ini alfanya ini ya. Tapi dia kan bergerak berlawanan kan. Jadi ini yang merah alfanya. Jadi ini negatif ya untuk sistem ini. Minus alfanya 2 mu G per R. Dan kali R. Nanti diperoleh, ini ada T-nya. Kita peroleh mu GT sama dengan omega 0 R min 2 mu GT. Sehingga kita selesaikan 3 mu GT sama dengan omega 0 R. Sehingga diperoleh T sama dengan omega 0 R per 3 mu G. Gitu ya. Dan untuk cari S-nya gimana? S, kita peroleh, kita ada persamaan ini aja ya. Persamaan kinematika translasinya. Itu V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0 tambah setengah A-nya itu dari ini ya, mu G dikali T kuadrat. T kuadratnya ini. Omega 0 R bagi 3 mu G kuadrat. Ini ya. Tinggal diselesaikan. Yaitu omega 0 kuadrat R kuadrat dibagi ini 2 kali 9, 18 mu G. Nah, itu ya. Ini untuk jarak tempuh sampai dia bergerak tidak slip atau melinis sempurna. Nah, setelah dia bergerak melinis secara sempurna, tidak ada lagi konversi ini ya, kayak tidak ada kehilangan energi. Ini kita bahas satu soal lagi. Misalkan ini ya. Ini aku punya sebuah M1, ini M2. Kemudian di sini ada silinder. Ini berotasi lah. Ini silinder setengah mr kuadrat ya. Masanya M, jari-jarinya R. Tentukan percepatan dari ini ya. H-nya itu berapa? Berarti ini konsepnya sama. Kita pakai dinamika rotasi dari misalkan M1, ini kan ada T1. Dia ini ada T2. Ini katrolnya nggak usah dianggap ya. Jadi dia lewat aja. Dan ini ada T1, ini T2. Kemudian di sini ada MG. Nah, itu. Mungkin bisa dicari untuk persamaannya gimana. Ini konsepnya sama. Kayak dinamika rotasi ya. Coba dibangun dari persamaan gayanya sama persamaan torsinya. Untuk T1 dan T2 itu nilainya beda karena apa? Karena silindernya berotasi ya. Ikut berotasi. Ini juga rotasi, nggak tahu arahnya, anggap aja salah satu. Itu silinder muter juga, Kak. Bagaimana? Silinder yang di bawah itu muter juga. Iya, ikut berotasi. Ini ada rotasinya. Kira-kira kan berarti M1-nya dia gerak ke sana,
terus M2-nya kan pasti ke sana kan. Terus ininya ke bawah. Terus rotasinya bebas aja sih, asumsikan aja. Sekarang dia berrotasi ke sana. Atau gimana? Mungkin bisa diasumsikan saja. Berarti nanti kalau misalkan berarti F sama dengan MG kali A, M kali A. Iya. Berarti F itu MG dikurangi T1 kali T2. Ya, T1 plus T2 dikurangi T1 plus T2 dalam kurung. T1 min T2. Itu mungkin aku bantu ya. Untuk gayanya, untuk misalnya yang M1 dulu. T1 sama dengan M1 kali A1. Dan untuk yang 2, T2 sama dengan M2 kali A2. Ini sistemnya kan dia kayak gerak sendiri-sendiri. Soalnya T1, T2 kan beda. Terus ini A-nya itu beda karena ada rotasinya. Kalau dia nggak rotasi kan sama. Karena dia ada rotasi, jadi berbeda. Dan untuk silindernya, yaitu MG min T1 min T2 sama dengan M kali A. A dari ini. Ini banyak variabel jadinya. Oke, kemudian kita nyari hubungan, misalkan dia geraknya ini ya, rotasinya ke sini. Berarti kan T2-nya kan lebih besar kan. Jadi T2 min T1 kali R itu sama dengan silindernya setengah M R kuadrat kali alfa. Nah, sekarang kita nyari alfa. Alfanya itu gimana? Nah, sekarang untuk jelasnya aku perbesar ya. Sekarang aku untuk sekarang kita kan mau nyari hubungan alfanya itu gimana sih? Terhadap A1 dan A2. Sekarang kita zoom untuk silindernya. Misalkan punya silinder ini. Nah, terus ini kan ada gerak percepatan pusat masanya ini kan. A. Nah, itu sama dengan ini ya. Kemudian yang sini itu kan ada A1. Ini juga ada A2 kan. Kita asumsikan dia kan berotasi ke arah berlawanan ya. Alfa. Nah, jadi kita bisa peroleh ini A1 itu sama dengan A apa ini? Berarti dijumlahkan kan ya. Ini A1 itu sama dengan A tambah alfa kali N. Kemudian untuk A2 sama dengan apa? A1 atau aku ulangi ya. A2 itu sama dengan apa? A min kurang ya. Kurang dan jumlahkan. alfa R. Kalau enggak, mungkin aku lihat kurang ya alfa R. Mungkin kalau biar paham, mungkin biar nggak bingung, mungkin ini ya. Aku tulis, mungkin ini nanti dulu, kita ke sini dulu. Setelah ini percepatannya A, dan ini ada alfa ya. Percepatan di sini apa ini? Berarti A di titik A dan di titik B. Kita bisa tunjuk A di A itu sama dengan A, yang pasti itu A kan. Terus dia kan
berlawanan alfa ya. Berarti dikurangi alfa R A di B sama dengan ini kan. Dia kan searah ya. Berarti A plus alfa R. Nah, dari sini kan bisa ketahui hubungan alfa dan R. Itu ya. Kita misalkan mau mengeliminasi alfa R yang aku jumlahkan. Berarti kan 2A sama dengan A1 plus A2 gitu. A sama dengan A1 plus A2 per 2. Sekarang aku kurangkan A1 misalkan A plus alfa R A2 sama dengan A min alfa R. Misalkan aku kurangkan kan. Berarti A1 min A2 sama dengan ini hilang. Kemudian ini 2 alfa R ya. Berarti alfa sama dengan A1 min A2 dibagi 2R. Nah, ini bisa bebas sih mau. Ini juga suatu bentuk persamaan ya. Berarti di sini total ada berapa nih? Ada berapa persamaan? Misalkan ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, ini persamaan 4, ini bisa juga 5, ini ada 6. Padahal variabelnya ada berapa? Ada A1, ada A2, ada A, ada alfa, ada T1, ada T2. Jadi udah bisa ya untuk menyelesaikan. Nanti digabungkan dari semua ini digabungkan ya. Jadi untuk kasus ini bisa diselesaikan ya. Itu.